Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ugi. Jadi pada video kali ini saya mau membahas mengenai software Smart PLS. Bagaimana cara menentukan nilai kritis T atau sering juga disebut dengan nama nilai T-table. Jadi ini kasusnya di Smart PLS. Nanti kita coba menghitung nilai T-table dengan pendekatan one tail dan two tail. Kan itu di Smart PLS itu ada pengujian dengan pendekatan one tail sama two tail. Misalkan kita bisa lihat di bagian bootstrapping, di sini ada one tail, ada two tail. Nah, gimana cara menentukan nilai T-tabelnya? Itu akan saya bahas pada video kali ini. Oke, jadi bahan dari video ini nanti bisa di-download di bagian deskripsi. Oke, nah saya juga membahas nanti cara menghitung nilai T-tabelnya itu kita akan menggunakan Microsoft Excel. Selama ini yang kita tahu mungkin ya, nilai T-tabel itu 1,96. Padahal itu tidak sepenuhnya benar. Nanti akan saya tunjukkan kasus ketika kita menggunakan T-tabel 1,96 itu malah nggak match dengan nilai p-value-nya. Seperti itu. Oke, kita mulai saja bahannya. Nah, ini dia. Nah, jadi berikut referensi bacaan saya. Jadi yang saya uraikan ini ada referensinya. Nanti akan saya tunjukkan halaman berapa. Nah, jadi saya itu membaca buku judulnya A Primer on PLSM. Nah, ini dia. Jadi referensi yang saya baca dari buku ini karangan Joseph Hare dan rekan-rekan. Nah, biasanya ya Joseph Hare ini kalau kita buka website Smart PLS, oh ini nggak ada. Kita coba aktifkan internetnya dulu ya. Jadi kalau kita buka website Smart PLS, oke. Nah, ini dia. Jadi di sini ada foto si Joseph Hare-nya, ya. Jadi semacam ambasador gitu ya dari software Smart PLS. Jadi buku tadi itu juga ditulis oleh Joseph Hare. Ya, seperti itu dia. Nah, kita mulai saja langsung. Jadi, dalam Smart PLS terdapat suatu nilai yakni T statistik dan P value. Teman-teman bisa lihat dalam Smart PLS ketika kita melakukan bootstrapping, ini bootstrapping, itu nanti akan menghasilkan nilai statistik T. Nama lainnya itu T statistik, statistik T atau T statistik, atau orang sering mengatakan T hitung. Nah, seperti itu. Dan juga menghasilkan nilai P value ya atau nilai probability. Nah, itu dia. Oke. Jadi nilai T statistik dan nilai P value tersebut dapat digunakan sebagai aturan untuk pengambilan keputusan apakah berpengaruh atau tidak, atau apakah berpengaruh signifikan atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi kalau dalam Smart PLS kita bisa menggunakan nilai p-value atau nilai T statistik untuk mengetahui apakah dia berpengaruh atau tidak. Seperti itu dia. Nah, kalau kita menggunakan nilai p-value, jika nilai p-value-nya lebih kecil daripada 0,05, biasanya kan 0,05. 0,05 ini nama lainnya tingkat signifikansi atau nama lainnya signifikan level. Ya, kita bisa lihat di sini. Nama lainnya itu signifikan level. Kalau di dalam bahasa Indonesia tingkat signifikansi. Atau orang juga sering mengatakan alpha, ya udah terserah. Oke. Jadi bisa juga menggunakan pendekatan p-value. Kalau p-value-nya lebih kecil daripada 0,05, dikatakan pengaruhnya signifikan. Atau bisa juga kita menggunakan pendekatan nilai T statistik. Nah, ini dia. Kita juga bisa menggunakan nilai T statistik
jika nilai T statistiknya lebih besar daripada nilai kritis T, nama lainnya nilai T tabel. Jika nilai T statistik lebih besar daripada nilai T tabel, maka pengaruhnya signifikan. Seperti itu. Ada juga dia menggunakan p-value aja juga nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke contohnya. Jadi pada gambar satu ini, diberikan contoh model pengaruh X1, X2, X3, X4, X5 terhadap Y. Nah, itu dia. Nah, jadi ini contoh model, variabel X-nya ada 5, variabel independennya ada 5, sementara variabel yang dipengaruhi Y ada 1. Nah, gambar 2 dan gambar 3 disajikan hasil contoh dari bootstrapping. Nah, ini contohnya. Misalkan di bootstrapping, ini hasil, kan setiap kali bootstrapping itu kan nilainya berubah-ubah. Jadi kalau kita bootstrapping pertama, ini hasilnya. Kemudian kita coba lagi bootstrapping, ini hasilnya. Seperti itu dia. Nah, pada contoh hasil bootstrapping tersebut, kita melakukan pengaturan. Di sini untuk contoh kasus ini, nah ketika kita melakukan bootstrapping, untuk contoh kasus ini, saya mengatur di subsampelnya 10. Kenapa 10? Nanti akan saya beritahu kenapa 10. Ini sebagai contoh saja. Kemudian pada test type-nya, misalkan kita pilih two-tail dulu, pengujian dua arah, dan signifikan levelnya 0,05. Itu dia. Nah, setelah di bootstrapping, jadi untuk contoh kasus yang pertama ini, subsampelnya 10, test type-nya two-tail, ya, test type-nya two-tail, habis itu tadi apa ya? Ya, two-tail, signifikan levelnya 0,05. Jadi, ini hasil bootstrapping yang pertama, ini hasil bootstrapping yang kedua, ini hasil bootstrapping yang ketiga. Nah, ini berubah-ubah nilainya, tapi nggak apa-apa. Oke, ini untuk kasus subsampelnya 10, kemudian signifikan levelnya 0,05, alfanya, kemudian two-tail, seperti itu dia. Ya. Nah, seperti ini dia. Nah, dari hasil pada gambar 2, misalkan kita fokusnya di gambar 2, di sini bisa kita lihat dari gambar 2, kita bisa melihat bahwa X1 itu berpengaruh signifikan terhadap Y. Karena nilai p-value-nya 0,000. Kita juga bisa melihat kalau warnanya hijau, itu dia berpengaruh signifikan. Ya. Begitu juga X2. X2-nya itu p-value-nya 0,048. Ya. Di atas 0,05, di bawah 0,05 dia signifikan. Seperti itu dia. Nah, kita lanjut lagi ya. Ini sudah. Nah, tadi kan pada penjelasan di atas, aturan pengambilan keputusannya adalah menggunakan p-value. Nah, seperti itu kan. Jadi kalau p-value-nya lebih kecil daripada 0,05, maka itu dikatakan berpengaruh signifikan. Nah, bagaimana jika kita menggunakan pendekatan tes statistik? Karena ada sebagian orang yang menggunakan Smart PLS, dia menggunakan pendekatan tes statistik. Nah, seringkali tes statistiknya ini, dia bandingkan dengan 1,96. Apakah itu benar? Pada kasus tertentu itu benar. Tapi pada kasus yang lain, dia tidak tepat atau tidak benar. Nah, nanti saya tunjukin. Nah, jika ingin menggunakan pendekatan T statistik, maka kita perlu menghitung nilai kritis T. Kita perlu tahu dulu nilai T tabel. Nanti nilai T statistiknya dibandingkan dengan nilai T tabelnya. Kalau nilai T statistiknya lebih besar daripada T tabel, maka dikatakan berpengaruh signifikan. Seperti itu dia. Nah, sebenarnya ada referensinya di buku Hare tadi itu kan, halaman 171. Nah, cuplikannya seperti ini dia. Nah, kalimatnya seperti ini. Commonly used critical value. Nah, nama lain T tabel itu namanya critical value atau T critical value atau nilai kritis T. Commonly umumnya digunakan T tabel itu 1,65 kalau T
tingkat signifikansinya 10% atau alfanya 10%, 0,1. Atau bisa juga umumnya digunakan 1,96. Nah, ini dari sini nih asal mulanya. Kalau tingkat signifikansinya 5%. Nah, dalam marketing, dunia marketing, peneliti sering mengasumsikan tingkat signifikansinya 5%. Nah, awal mulanya dari sini nih, sehingga main hajar aja digunakan T-tabelnya 1,96. Padahal ada kondisi-kondisi tertentu T-tabelnya itu tidak tepat ketika 1,96. Seperti itu. Nah, berdasarkan uraian di atas, umumnya ketika tingkat signifikansi 5% atau 0,05, pengujiannya dua arah. Ini kan kalimatnya di sini kan ini dia. For two tail. Nah, two tail lagi. Nah, dua arah, maka nilai kritis T atau nilai T-tabel adalah 1,96. Ya, ini dari sini awal mulanya. Sehingga yang lain pada ngikut 1,96, 1,96. Seperti itu. Nah, ketika nilai T statistik atau statistik T-nya lebih besar daripada 1,96, maka dia berpengaruh signifikan. Biasanya warnanya hijau, seperti itu dia. Nah, dari sini kita memperoleh aturan, ya. Aturannya jadi kita dapat nih, jika nilai p-value lebih kecil daripada 0,05, maka pengaruhnya signifikan. Atau jika nilai T hitung atau T statistik nilainya di atas 1,96, maka pengaruhnya signifikan. Seperti itu dia. Namun, aturan di atas sering tidak sejalan. Nah, ini dia yang sering terjadi. Aturan di atas sering nggak sejalan. Antara p-value dengan T statistik itu sering nggak sejalan keputusannya. Bisa jadi dari T statistiknya dia berpengaruh signifikan. Tapi dari p-value-nya dia tidak berpengaruh signifikan. Itu bisa terjadi. Ini contohnya. Coba perhatikan hasil bootstrapping pada gambar 5. Nih, teman-teman bisa lihat fokusnya di X4. Kita bisa lihat X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y karena nilai p-value-nya 0,051. Tuh lihat. X4 p-value-nya 0,051. Warnanya merah lagi. Jadi X4 tidak berpengaruh signifikan menggunakan pendekatan p-value. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan T statistik, X4 ini berpengaruh signifikan terhadap Y. Nilai T statistiknya 2,216 di atas T-tabelnya. Nah, ini masalahnya T-tabelnya ini 1,96. Nah, dari sini kita lihat bahwa hasil antara pendekatan p-value dan T statistik tidak sejalan. Dari pendekatan p-value menunjukkan hasilnya tidak berpengaruh signifikan. Ya, dari p-value-nya 0,051 di atas 0,05 nggak signifikan. Tapi kalau dari T statistiknya 2,216 di atas 1,96. Jadi dia hasilnya bertolak belakang antara p-value sama T statistik. Nah, di sini salah kita adalah T-tabelnya, bukan 1,96. Nah, itu dia. Jadi di sini saya perlihatkan tidak selamanya T-tabel itu 1,96. Seperti itu. Nah, jadi bagaimana cara menentukan T-tabelnya? Nah, ternyata ada di buku Hare tadi, halaman 158. Nah, ini dia. Jadi, ini kutipannya degree of freedom. Jadi, bisa saya ringkas. Untuk menghitung nilai T-tabel, kita perlu mengetahui namanya nilai derajat bebas atau degree of freedom. Dihitung dengan rumus jumlah bootstrap dikurang 1. Maksudnya jumlah bootstrap itu jumlah subsampelnya dikurang 1. Itu dari mana statementnya? Ini dia statementnya. Ini dia. And the degrees of freedom, the number of bootstrap cases minus 1. Nah, itu dia dikurang 1. Jadi misalkan kalau kita melakukan bootstrapping ya, misalkan di sini subsampelnya 10 ya, maka degree of freedom-nya 10 kurang 1, jadi 9. Itu menurut referensi tadi. Ya. Kalau misalkan subsampelnya 500, maka degree of freedom-nya 500 dikurang 1, jadi 499. Nah, nanti teman-teman, ternyata
e-book ini kan keluaran tahun 2014 ya, e-book yang tadi ini. Ternyata di Smart PLS untuk menentukan degree of freedom-nya, dia bukan jumlah subsampelnya dikurang 1. Dia nggak pakai kurang 1 ternyata di Smart PLS. Jadi DF-nya itu adalah jumlah subsampelnya. Jadi kalau jumlah subsampelnya 500, maka DF-nya juga 500. Tapi kalau di buku tadi 500 dikurang 1. Nah, seperti itu. Mungkin ada revisi dari software Smart PLS ya. Seperti itu dia. Nah, ini dia contohnya. Nah, jadi misalkan tadi ya, kita mau melakukan pengujian bootstrapping. Kita menggunakan two-tail ya. Subsampelnya 10. Kemudian tingkat signifikansinya misalkan di sini 0,05 ya. Jadi kita bisa buat di Excel seperti ini dia. Jumlah bootstrapnya 10, jumlah bootstrap ini maksudnya jumlah subsampelnya, pengujiannya dua arah, two-tail, tingkat signifikansinya 0,05. Degree of freedom-nya kita gunakan tadi, jumlah subsampelnya 10 dikurang 1 jadi 9. Maka di Excel kita bisa menggunakan rumus untuk menentukan t-tabel, rumusnya sama dengan TINV D3. D3 itu artinya 0,05 titik koma E3. E3 itu 9. Ketika di enter, maka kita dapat nilai t-tabelnya 2,26215. Seperti itu dia. Ya. Nah, tapi kita juga bisa menggunakan pendekatan lain. Yang tadi itu pendekatan kalau nilai DF-nya 9, degree of freedom 9. Tapi kita ternyata, teman-teman, di Smart PLS ini, dia rumus DF-nya bukan jumlah subsampelnya kurang 1. Ternyata di Smart PLS ini, untuk menghitung DF-nya, degree of freedom, adalah ya jumlah subsampelnya. Kalau 10, maka degree of freedom-nya 10. Itu saya juga baru tahu. Seperti itu dia. Jadi kalau kita menggunakan degree of freedom-nya 10, sebanyak jumlah subsampelnya tadi, maka kita dapat nilai t-tabelnya 2,2281. Nah, ini dia. Nah, jadi dari sini, nilai t-tabel bisa menggunakan DF sama dengan 9. Di sini kenapa 9? Subsampelnya 10 kurang 1, maka t-tabelnya 2,262. Atau bisa juga menggunakan t-tabel menggunakan DF-nya 10, bukan 9. 10 itu berarti sebanyak jumlah subsampelnya. Nilai t-tabelnya 2,228. Ingat tadi menggunakan rumus sama dengan TINV untuk menghitung t-tabel. Seperti itu. Nah, ternyata teman-teman di Smart PLS ini, dia menggunakan rumus DF yang ini. DF sama dengan jumlah subsampelnya 10. Seperti itu dia. Kan di sini. Jadi, di Smart PLS menggunakan degree of freedom yang mana? Smart PLS versi 3 menggunakan rumus DF sama dengan jumlah subsampelnya. Seperti itu dia. Nah, di sini kita buktikan. Dari mana kita tahu Smart PLS ini menggunakan rumus DF-nya jumlah subsampelnya? Nah, teman-teman, sebenarnya kita bisa menghitung nilai p-value. Kita bisa menghitung nilai p-value secara manual dengan Excel. Seperti itu dia. Nah, ini dia. Jadi di sini kita menggunakan rumus sama dengan TDIS untuk menghitung nilai p-value-nya. Seperti itu dia. Nah, di sini saya coba, misalkan nih, kita fokus ke hasil misalkan 0,655, 0,051. Kita cari dulu ya, di mana hasilnya. Ini dia. Misalkan untuk contoh kasus ini ya. Untuk contoh kasus ini kita coba menghitung nilai p-value secara manual. Ini kan pengaruh X3 terhadap Y, p-value-nya 0,655. Pengaruh X4 terhadap Y, p-value-nya 0,051. Gimana cara menghitung p-value-nya ini? Nah, gimana? Nah, di sini saya sudah buat perhitungannya, teman-teman. Nah, ini dia. Seperti ini dia. Nah, jadi teman-teman, di sini kita menggunakan rumus TDIS. Nah, ini dia, TDIS ini. Jadi di sini untuk menghitung, jadi nilai yang diperlukan untuk menghitung p-value adalah nilai T statistiknya. Makanya saya ambil T statistiknya. Pengaruh X1 terhadap Y, T statistiknya 11,229.
pengaruh X2 terhadap Y, nilai T statistiknya 5,517. Itu bisa kita lihat sendiri di sini ya. Nah, ini dia. Ya, ini dia. Nah, bagaimana cara menghitung p-value-nya? Rumusnya tadi sama dengan T-dis, ya, T-dis ini kan. Kemudian di X-nya itu nilai T statistiknya, titik koma. Degree of freedom-nya kita pakai rumus yang kurang 1, subsampelnya 10, 10 dikurang 1 jadi 9. Kemudian pengujiannya ini dua arah ya, two tail ya, dua arah. Nah, ini dia. Kita dapat di sini. Nah, ini dia. Jadi kita lihat nilai p-value X1 terhadap Y 0,000. Sama ya. Kita bisa kasih warna merah ini sama ya. Kemudian untuk X2 terhadap Y 0,000 sama juga. Nah, ada yang beda nih. Tapi ketika X3 terhadap Y, di sini nilainya hasil perhitungan manualnya 0,656 perhitungan manual. Tapi di sini 0,655. Itu udah beda. Di sini X4 terhadap Y nilainya perhitungan manualnya 0,054, di sini 0,051. Nah, di sini berarti kita dapatkan informasi ketika DF-nya sama dengan jumlah subsampel kurang 1, itu nggak match dia nilai p-value-nya, nggak match seperti itu dia. Nah, ternyata si Smart PLS ini menggunakan rumus DF-nya sama dengan jumlah subsampelnya 10. Nah, jadi yang di atas tadi 9, yang sini 10. Jumlah subsampelnya itu baru cocok sama dengan T-dis. Kan? Kemudian X-nya, kemudian titik koma, degree of freedom-nya tadi 10 ya, 10, titik koma, pengujian dua arah. Nah, ini dia. Ternyata ketika kita menggunakan jumlah subsampelnya 10, degree of freedom-nya 10, 0,000, 0,000, 0,655, ini hasilnya kan 0,051 sama 0,002 sama. Nah, dari sinilah kita dapatkan informasi bahwasannya di Smart PLS untuk menentukan degree of freedom-nya, rumusnya bukan jumlah subsampel kurang 1, tapi degree of freedom-nya ya sama dengan jumlah subsampelnya. Seperti itu dia. Paham ya? Insya Allah paham. Ini udah ya. Nah, jadi berdasarkan uraian di atas, untuk menghitung T-tabel, kita nggak usah gunakan 1,96 lagi. Tentukan secara manual aja. Tentukan dulu degree of freedom-nya. Itu paling penting. Degree of freedom itu gimana cara menentukannya? Yaitu sebanyak jumlah subsampelnya. Di sini 10. Yang juga menentukan adalah test type-nya. Teman-teman melakukan pengujiannya two tail atau one tail. Nah, seperti itu dia. Contoh kasus ini kan two tail. Nanti abis ini one tail. Kemudian tentukan tingkat signifikansinya di sini 5% atau 0,05. Dan terakhir gunakan fungsi Excel sama dengan TINV, buka kurung, tingkat signifikansinya 0,05, titik koma, degree of freedom-nya 10. Gitu. Maka kita dapatkanlah T-tabelnya 2,228. Seperti itu dia. Ya. Nah, jadi di sini kita dapatkan aturan bahwasannya ya, kan kita dapat nih T-tabelnya. T-tabelnya 2,228. Jika T statistik di atas 2,228, maka berpengaruh signifikan ya. Ini untuk two tail ya. Kemudian DF-nya itu 10, tingkat signifikansinya 5%. Nah, coba kita ambil keputusan di Smart PLS ya. Nah, ini dia. Kan ini kan nggak berpengaruh signifikan nih. Kenapa? Ini X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y karena p-value-nya 0,059 di atas 0,05. T statistiknya 2,132 ya. Kan 2,132 masih di bawah. Masih, jadi di sini T statistik untuk X2 terhadap Y, berapa nilainya itu T statistiknya 2,132. Kan dia masih lebih kecil daripada T-tabelnya, tadi sudah kita hitung nih 2,22 ya, 2,22814 ya. Ini sama ya. T statistiknya lebih kecil dari 0, T
T statistiknya lebih kecil daripada T tabel, p-value-nya 0,059 lebih besar dari 0,05. Oke, dia sama ya. Nah, jadi kita lanjut lagi. Lantas bagaimana jika test type-nya one tail? Nah, terakhir, teman-teman, bagaimana jika one tail? Ini sedikit penyesuaian aja. Untuk pengujian one tail, misalkan tingkat signifikansinya 0,05, maka saat menggunakan rumus Excel yang kita tulis bukan 0,05, namun 0,1. Nah, itu dia. Kenapa bukan 0,1? Kenapa 0,1 kok bukan 0,05? Karena dia one tail, jadi dia dikali 2, jadi tinggal 1 dia. Daerah penolakannya. 0,05 dikali 2 sama dengan 0,1. Nah, jadi kita gunakan rumus Excel di sini sama dengan TINV 0,1. Kenapa 0,1 tadi ya? Pengujiannya one tail. 0,05 dikali 2, 0,1. Titik koma 10 itu degree of freedom-nya, jumlah subsampelnya. Jadi kita dapat T tabelnya untuk one tail ya. One tail tingkat signifikansinya 0,05, kita dapatkan 1,812. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat langsung di sini. Ini contoh pengujian one tail ya. Misalkan contoh pengujian one tail nih, contohnya seperti ini. Jadi di sini X4 itu berpengaruh signifikan terhadap Y dengan nilai p-values-nya berapa? X4 terhadap Y, p-values-nya 0,048 di bawah 0,05 dan T statistiknya berapa di sini? 1,836 ya, besar dari T tabelnya. Tadi kan udah kita hitung berapa T tabelnya. T tabelnya tadi nah ini dia. Ya, T tabelnya 1,81. Nah, kan 1,836 lebih besar daripada 1,81. Dan p-value-nya 0,048 lebih kecil daripada 0,05. Jadi dia match dia. Jadi di sini kalau T tabelnya kita gunakan 1,96 pasti lebih kecil, nggak match lagi. Yang p-value-nya berpengaruh, yang T tabelnya nggak berpengaruh. Seperti itu dia. Jadi udah paham ya teman-teman ya. Teman-teman hitung nilai T tabelnya sendiri, jangan gunakan 1,96 supaya lebih meyakinkan seperti itu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.